Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai digital watermark. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Rizky Andini, yang kedua ada Yorisdian Erdi, yang ketiga ada Daryl Hamdani, dan yang keempat ada Renggalia Laura. Nah, yang pertama itu apa itu digital watermark? Digital watermark adalah teknologi yang digunakan untuk menanamkan informasi tambahan ke dalam konten multimedia seperti gambar, video, atau audio tanpa secara signifikan mengganggu kualitas asli konten tersebut. Informasi tambahan ini bisa berupa teks, angka, atau kode biner yang dimasukkan ke dalam data konten untuk tujuan identifikasi, perlindungan hak cipta, atau memastikan keaslian dan integritas dari konten digital. Adapun tujuan dari digital watermark, yang pertama itu untuk melindungi hak cipta. Digital watermark digunakan untuk menyisipkan identitas atau tanda pengenal pada data digital seperti foto, audio, maupun video. Yang kedua, untuk mendeteksi pelanggaran yang dimana dengan adanya digital watermark, pemilik konten dapat mendeteksi jika konten mereka digunakan tanpa seizin pemilik. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber kebocoran. Digital watermark dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber kebocoran data atau konten yang dilindungi. Yang keempat, yaitu mengamankan integritas data. Digital watermark dapat membantu memastikan data tidak diubah atau dimodifikasi tanpa seizin pemilik konten tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Daryl Hamdani. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada jenis-jenis digital watermark. Yang pertama ada text watermarking, yang kedua ada image watermarking, yang ketiga ada audio watermarking, yang keempat ada video watermarking. Next. Karakteristik digital watermark. Yang pertama itu tidak terdeteksi, yang kedua ada robustness, yang ketiga ada security. Selanjutnya akan disampaikan oleh Renggalia Laura. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu proses kerja digital watermark. Pada dasarnya pemberian watermarking dapat dipandang sebagai proses penggabungan dua buah informasi sedemikian rupa sehingga masing-masing informasi hanya dideteksi oleh detektor yang berbeda. Sinyal watermarking dipadukan dengan sinyal media, video, audio, atau gambar dengan watermarking inverter. Tentu saja sinyal watermarking ini disisipkan di enkode sehingga dapat mempresentasikan informasi tertentu. Yang pertama ada penyisihan watermarking atau encoder. Penyisihan encoder dalam watermarking adalah suatu proses untuk menyisipkan sinyal low energi ke sinyal utama cover signal untuk menyembunyikan keberadaan sinyal low energi tersebut. Sinyal low energi yaitu label watermark yang bersifat monokrom dan cover signal yaitu dokumen yang disisipkan seperti gambar, video, suara, atau teks dalam format digital. Label watermark adalah suatu data atau informasi yang akan disisipkan ke dalam data digital yang ingin di watermark. Menurut Rodiah 2004 halaman 16, ada dua jenis label watermark yang dapat digunakan yaitu teks biasa dan logo atau citra atau suara. Kemudian yang kedua itu ekstraksi watermark dekode. Ekstraksi dekode adalah proses pemisahan watermark dengan citra asal. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa verifikasi dengan menggunakan data aslinya akan memberikan performansi yang lebih baik dibandingkan dengan cara ekstraksi tanpa menggunakan data asli. Watermarking dapat menggunakan kunci untuk meningkatkan keamanannya, di mana kunci tersebut digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dalam penanaman watermark. Akan tetapi, menurut Fahmi 2007 halaman 12, proses encoder dan decoder juga tidak selalu menggunakan kunci. Proses decoder juga tidak selalu menyertakan data asli yang belum diberikan watermark.
Terhadap watermark yang terekstraksi dilakukan verifikasi yang dapat menghasilkan kesimpulan dengan watermark tersebut. Proses verifikasi ini tidak selalu menyertakan citra asli. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Andini. Selanjutnya yaitu penerapan digital watermark. Yang pertama, industri fotografi. Digital watermark digunakan untuk melindungi karya fotografi profesional. Contohnya dapat kita lihat di situs seperti Shutterstock, di mana banyak foto berkualitas tinggi yang dilindungi dari pencurian atau penggunaan tanpa izin. Yang kedua, dokumen digital untuk mencegah pemalsuan dan menunjukkan status dokumen. Contohnya adalah invoice digital yang sering kita temui dalam transaksi daring. Next. Yang ketiga, ada media berita. Dalam dunia jurnalistik, watermark digunakan untuk melindungi foto berita dari penyalahgunaan. Sebagai contoh, media seperti Breaking News memberikan watermark pada gambar untuk menjaga keaslian kontennya. Yang keempat, ada industri musik dan film. Di bidang ini, digital watermark berfungsi untuk mencegah pembajakan serta mempermudah pajakan distribusi ilegal. Contohnya bisa kita lihat pada perilisan lagu atau film dari industri musik atau film. Next. Yang terakhir yaitu e-commerce. Di platform e-commerce, watermark digunakan untuk melindungi gambar produk dari pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Contohnya kita bisa temukan pada toko-toko. Next. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan melindungi hak kekayaan intelektual secara efektif. Kedua, membuktikan keaslian dan integritas konten. Ketiga, sulit dihapus pada watermark yang robust. Keempat, dapat menjadi bukti hukum kepemilikan. Untuk bagian kelemahan, yang pertama, bisa rusak dan kompresi atau editing. Kedua, tidak menjamin monetisasi. Ketiga, tidak 100% aman dari penghapusan dengan teknik tertentu. Watermark masih bisa dihapus atau dimodifikasi. Yang keempat, watermark visible dapat mengganggu estetika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daryl Hamdani. Ya, selanjutnya itu ada kesimpulan. Digital watermarking adalah teknologi penyisipan informasi ke dalam konten digital seperti gambar, video, atau audio tanpa merusak kualitas aslinya. Teknologi ini berfungsi untuk melindungi hak cipta, mengidentifikasi sumber kebocoran, serta menjamin keaslian dan integritas data. Watermark dapat berupa teks, logo, atau suara yang disisipkan melalui proses encoding dan dapat diekstraksi kembali melalui proses decoding untuk keperluan verifikasi. Jenis watermark bervariasi tergantung media yang digunakan, seperti teks, image, audio, dan video watermarking. Dengan karakteristik utama, tidak terlihat, kuat, dan aman. Selanjutnya, penerapannya sangat luas, mulai dari industri kreatif, media, perbankan, hingga e-commerce. Meskipun memiliki banyak keunggulan, digital watermarking tetap memiliki kelemahan, seperti bisa rusak akibat kompresi atau pengeditan, serta kemungkinan dihapus dengan teknik tertentu. Secara keseluruhan, digital watermarking merupakan solusi penting dalam menjaga kepemilikan, keamanan, dan distribusi yang sah atas konten digital di era teknologi saat ini. Selanjutnya, saya kembalikan lagi oleh Yoristian Erdi Saput. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas penyampaiannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.